Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan penyongkong. Di sini saya sudah menulis rumusan masalah dan tujuannya. Rumusan pertama yaitu apa itu jaringan penyongkong. Yang kedua, apa saja macam-macam jaringan penyongkong. Yang ketiga, apa fungsi jaringan penyongkong. Terus tujuannya untuk mengetahui pengertian jaringan penyongkong. Yang kedua, untuk mengetahui macam-macam jaringan penyongkong. Yang ketiga, untuk mengetahui fungsi jaringan penyongkong. Nah, kita masuk ke rumusan pertama, apa itu jaringan penyongkong. Sebelum kita masuk ke jaringan penyongkong, kita harus tahu dulu apa itu jaringan. Jaringan yaitu sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Setelah itu, apa itu jaringan penyongkong? Jaringan penyongkong ialah jaringan yang memberikan kekuatan pada tumbuhan. Nah, kita masuk ke rumusan kedua. Apa saja macam-macam jaringan penyongkong? Jaringan penyongkong ada dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim ini terdiri atas sel hidup dan bentuknya memanjang, biasanya mengandung dinding sel yang tebal. Jaringan sklerenkim berfungsi sebagai jaringan penyongkong pada organ muda yang sedang tumbuh pada tumbuhan. Jaringan kolenkim bersifat plastis sehingga dapat merenggang. Jaringan kolenkim memiliki bentuk yang beragam, ada yang panjang, pendek, dan meruncing. Nah, selanjutnya jaringan sklerenkim. Sklerenkim adalah sel dengan dinding sekunder yang tebal. Sklerenkim ini beragam dalam hal bentuk, struktur, asal-usul, dan perkembangannya. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk yang bertindak sebagai melindungi jaringan yang lemah. Setelah itu, jaringan sklerenkim ini memiliki dua, yaitu serabut dan skleroid. Nah, lanjut kita masuk ke rumusan masalah yang ketiga, apa fungsi jaringan penyongkong. Fungsi jaringan penyongkong ada tiga. Yang pertama yaitu mengikat, meletakkan, atau menghubungkan berbagai alat, mengisi, dan menyokong tubuh. Nah, setelah itu di sini saya ada 5 pertanyaan dan jawaban mengenai jaringan penyongkong. Yang pertama yaitu apa saja ciri-ciri jaringan kolenkim? Ciri-ciri jaringan kolenkim yaitu terdiri atas sel panjang, tampang tinggi. Yang kedua, dinding sel tebal, tidak berlignin. Pertanyaan kedua, apa saja ciri-ciri jaringan sklerenkim? Yang pertama yaitu selnya mati, dindingnya berlignin, terdapat pada batang dan tulang daun. Pertanyaan yang ketiga, apa saja jenis-jenis jaringan penyongkong? Yang pertama itu jaringan lemak atau jaringan adiposa. Yang kedua, jaringan pengikat longgar. Yang ketiga, jaringan tulang. Yang keempat, jaringan tulang rawan. Dan kelima, jaringan darah. Soal keempat, di mana letak jaringan kolenkim? Jaringan kolenkim ini terdapat pada batang, daun, bunga, buah, dan akar. Pertanyaan kelima, di mana letak jaringan sklerenkim? Letak jaringan sklerenkim di bagian korteks, persikel, serta di antara silium dan phloem. Nah, sekian dari saya penjelasan mengenai jaringan penyongkong. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi yang berbeda ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.